akan tertarik dengan bisnis ini, dengan demo produknya, dengan teman-teman sebagai good team playernya gitu kan. Jadi menjelaskan peluang bisnis secara bersama-sama itu tidak di forum arisan. Karena seringkali kalau kita ngomong di forum-forum arisan yang bukan forum kita, ada 5 orang tertarik, tapi ada 1 orang negatif yang nyeletuk. Walah kayak gitu tuh susah mas, itu saya punya saudara banyak itu yang ikut bisnis multi level nggak ada yang sukses. Nah itu akan mempengaruhi 5 orang. Karena memang kalau menurut saya pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan perorangan. Ya, memang sih nggak efisien tapi efektif, karena sebenarnya di bisnis ini kan Anda membangun komunikasi, membangun sebuah intensifikasi komunikasi Anda sebagai seorang yang ingin menawarkan sebuah peluang bisnis, ingin menawarkan sebuah kerjasama, akan sangat lebih bersifat khusus. Orang itu merasa dihormati kalau Anda datang ke rumah, janjian ke rumah. Oke, yang berikutnya ajari mereka buat janji, dan yang paling penting ini aja, ajari mereka melakukan presentasi. Ya. Syukur Anda mendampingi 1, 2, 3 kali, dampingi. Nanti kalau orang itu doleknya itu sudah Anda dampingi 5 kali, insya Allah kok mereka itu tuh akan menjalankan sendiri aktivitas presentasinya, karena mereka sudah belajar dari Anda. Nah banyak leader-leader yang malas atau tidak menyadari pentingnya melakukan pendampingan 2-on-1. Jadi melakukan pendampingan kepada distributor baru yang akan melakukan aktivitas presentasi. Jadi istilahnya apa ya? Downline dibiarkan maju ke medan perang, sedangkan dia belum mahir dalam menggunakan senjata-senjatanya. Nah, kalau downline-nya jauh gimana Pak? Kan bisa pakai voice call, pakai misalkan ada teman Anda, nanti Anda ajari ya, begini, nanti kamu hubungi aja itu temanmu yang ada di Kalimantan misalkan, janjian nanti jam 7, nanti voice call-nya kenalkan aja sama saya misalkan bilang aja, Mbak saya punya temen yang kebetulan kemarin ketemu dengan saya, kebetulan dia mencari temen yang mau diajak kerjasama mengembangkan bisnis di Kalimantan. Nah nanti biar lebih jelasnya, biar langsung aja sama temen saya. Kalau kalau Bunda tidak punya acara nanti jam 7 atau jam 8 ya, nanti saya akan call bersama, video call bersama. Itu kan juga bisa ya kalau jauh. Bahkan di luar negeri pun sekalipun nggak masalah. Yang penting sinyalnya nggak putus-putus ya. Dicoba aja ya. Nanti Anda akan mendapatkan ritmenya, akan mendapatkan seninya. Ini dicoba aja ya, tujuannya untuk belajar. Syukur kalau orangnya gabung nggak apa-apa, untuk praktek belajar kok. Gitu motivasinya seperti itu ya. Jadi tidak masalah ya, zaman sekarang komunikasi sudah banyak. Nah berikutnya, setelah teman-teman mengajarkan mereka melakukan presentasi baik offline maupun online, bantu dan ajarkan orang itu untuk merekrut 10 orang di 3 bulan pertama. Kan 3 bulan itu kan 90 hari. 90 hari itu kalau tiap hari ya seminggu 2-3 kali presentasi, atau Anda ajari mereka melakukan presentasi. Kalau niatnya memang kuat, Anda ketemu seorang leader yang memang ingin, atau seorang distributor yang memang terobsesi dengan bisnis NASA, dan didampingi oleh upline yang sudah
mahir, sudah mau belajar lebih dulu, saya kira untuk mensponsori 10 orang di 3 bulan pertama itu bukan pekerjaan yang berat sebenarnya ya. Anggap saja 1 bulan, 2 bulan itu latihan presentasi, dan pada saat latihan pasti ketemu orang-orang yang tidak cocok dengan bisnis ini ya, tidak cocok karena ya mungkin orangnya wah udahlah gini aja aku udah seneng kok gitu ya, jadi tidak ada kebutuhan untuk merubah kehidupannya, ya no problem. Yang penting dia suka atau tidak suka, mau tidak mau, yang penting Anda sudah latihan presentasi baik secara offline maupun secara online. Itu aja sebenarnya. Titik 1 bulan 2 bulan itu untuk membiasakan Anda menyampaikan ide Anda ya. Kemudian kalau bisa tingkatkan 20 orang dalam 6 bulan. Wah, nanti gimana cara membinanya? Lo Anda itu lo nggak akan mungkin lo membina 20 orang. Bukan berarti Anda dilarang mensponsori 20 orang. Ini semuanya demi momentum bisnis dan terpenuhinya sebuah permainan angka. Jadi ketika teman-teman punya 20 frontline gitu kan, kan Anda punya banyak pilihan. Belum tentu kan yang kaki 1, 2, 3, 4, 5 aktif, tapi ada tuh kaki-kaki 6, 8, 10 yang menunjukkan keinginannya untuk menjalankan bisnis ini. Ya sudah, itu dulu yang digarap. Jangan sampai Anda itu bekerja dengan orang yang tidak efektif. Sudah tahu orang yang enggak terlalu bermasalah di kehidupannya dalam hal persepsi, dia tidak merasa butuh bisnis ini, lalu Anda kejar-kejar untuk ikut pertemuan, ya Anda sendiri yang stres ya, karena memang momennya belum dapat. Maka akan jauh lebih baik kalau Anda menggunakan hukum kuantitas terlebih dahulu. Udah presentasi aja, anggaplah itu jadi suatu pekerjaan Anda, atau memang itu ya memang pekerjaan Anda ya, sampai Anda menjadi terbiasa. Nah, banyak manfaatnya teman-teman ya, kalau dari awal Anda itu sudah mulai punya target untuk mensponsori 10 sampai 20 orang dalam 6 bulan, karena momentumnya itu nanti Anda akan dapat. Dengan teman-teman punya target seperti itu, otomatis presentasi itu sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi keahlian Anda. Otomatis suatu saat kalau Anda nanti punya downline, diminta untuk membantu, Anda udah siap, udah terbiasa presentasi. Karena Anda sudah terbiasa presentasi, Anda dengan ringan kaki, dengan senang hati, Anda bisa menawarkan untuk membantu dolen-dolen Anda untuk mengundang teman-temannya. Jadi momentumnya semakin lama kan semakin banyak. Coba sekarang kalau dari awal seseorang ini sudah tidak mau membuat target untuk mensponsori, otomatis karena tidak punya target, ya nggak punya greget, dia nggak punya planning, berarti nggak punya tindakan, mindsetnya ya udahlah gini aja lah, seadanya aja lah gitu kan. Yang ngopeni yang 3 aja itulah ya, tergantung dari 3 kaki Anda nanti. Akhirnya yang namanya keahlian presentasi tidak terasah. Lalu ketika dia merekrut dolen-dolennya minta bantuan kepada Anda, Anda sendiri kan bingung karena nggak terbiasa melakukan presentasi. Akhirnya minta bantuan ke upline di atasnya lagi. Nah, upline di atasnya juga sibuk atau mungkin di luar kota. Nah, ini kan artinya kan Anda menghambat berjalannya probabilitas kesuksesan Anda sendiri, ya kan? Hanya gara-gara tidak mau membiasakan diri.